Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien, Priguna Anugrah Pratama, dokter yang menyalahgunakan ilmu anestesinya, ini kembali dilaporkan telah memperkosa 2 pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi pun pemirsa kemarin melakukan penyelidikan di lokasi kejadian atas laporan kedua pasien tersebut. Apakah masih ada lagi korban dari sang dokter cabul yang berani mengadu ke polisi untuk memperjuangkan keadilan? Polda Jawa Barat, Puslap 4 dan Pusdokes Mabes Polri hari Jumat kemarin melakukan penyelidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana tersangka Priguna Anugrah Pratama mencabuli 2 pasien RSHS. Penyelidikan di lokasi pemerkosaan tersebut diselesaikan pada Jumat malam atau selama 2 jam. Setelah penyelidikan tersebut, polisi kemudian menggelar tes swab atau tes usap di tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat pemerkosaan seperti tempat tidur pasien dan ruangan lantai 7 gedung baru yang belum digunakan. Polisi berharap jika ada pasien maupun keluarga pasien yang menjadi korban dari si dokter cabul Priguna Anugrah, maka diminta untuk segera melapor. Ya, kebetulan setelah terungkap peristiwanya, mereka mendatangi rumah sakit untuk melaporkan. Nah Pak, kalau semisal untuk dari Polda Jabar sendiri Pak, pengaduannya itu ada dari hotline nggak? Karena kan kalau korban kekerasan seksual mungkin ada malu gitu Pak untuk datang langsung. Sejauh ini untuk Polda sendiri belum diterima apakah ada tersangka ada kemungkinan. Oke. Dan kita akan pemeriksaan namanya, memang dia melapor kembali ke rumah sakit ini. Tapi berarti kalau ke Polda untuk pelaporan tersebut yang dibilang Polda terbuka itu datang langsung ke Polda Pak? Boleh datang langsung boleh, kan untuk korban yang mungkin yang terkena sebagai korban psikologis dari, dari pelaku ini silakan untuk melaporkan. Tapi kalau mau hotline berarti lewat rumah sakit ya Pak? Di Polda juga menyediakan. Polda juga ada hotline. Nomor hotline atau saluran siaga pengaduan di Polda Jawa Barat bisa dihubungi melalui nomor 0822 1112 4007. Polda Jawa Barat juga mempersilahkan bagi para korban yang ingin melaporkan menjadi korban dari Priguna Anugrah untuk datang langsung jika perlu. Selain saluran siaga pengaduan Polda Jabar, korban yang ingin melapor juga bisa menghubungi saluran siaga RSHS atau melapor langsung ke RSHS. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anestesi, kita sudah terhubung dengan rekan kami Cepi Kurnia di Polda Jawa Barat. Cepi, adakah perkembangan terkini yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya, Nadira, siang dari TV One. Siang ini saya sedang berada di Ditreskrim Polda Jawa Barat akan mengupdate terkait dengan kasus kekerasan atau pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang dilakukan oleh dokter residen anestesi yang bernama Priguna berumur 21 tahun. Di mana memang polisi kemarin selain telah melakukan olah tempat kejadian perkara di gedung CHC atau gedung ibu dan anak di lantai 7, di mana gedung tersebut memang digunakan di sana. Selain memang itu merupakan olah TKP kedua yang sebelumnya oleh TKP pertama disita ribuan obat termasuk obat jenis, dan TKP kedua ini dilakukan dengan menggunakan metode swab di tempat-tempat yang diduga dilakukan pemerkosaan oleh tersangka sendiri. Sejauh ini memang untuk update korban sendiri, maksud kami itu tadi menurut Ditreskrim Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa sejauh ini memang meskipun sudah dibuka layanan posko pengaduan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung maupun di Polda Jawa Barat sendiri, sejauh ini memang baru 3 korban. Pertama itu merupakan kejadian pada 18 Maret 2025 KLH, dan terbaru kemarin ada laporan 2 korban merupakan 2 pasien. Kejadian itu memang terjadi pada bulan yang bersamaan, yaitu pada bulan Maret. Jadi memang untuk
ataupun adanya korban, pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit telah membuka layanan pengaduan baik di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang beralamat di Jalan Pasteur maupun di Polda Jawa Barat, khususnya di gedung di Treskrimum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Jadi memang untuk hasil olah TKP sendiri, Stella dan Nabila, bahwa tadi menurut Ditimum, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pihaknya tadi sudah mengirimkan hasil dari olah TKP ke puslapor yang berada di Sentul, Bogor. Jadi memang nantinya untuk hasil olah TKP yang sudah dikirimkan dan akan diuji di sana, nanti akan dianalisa dan hasilnya akan diumumkan beberapa hari ke depan oleh pihak kepolisian di Polda Jawa Barat. Jadi memang untuk tersangka sendiri, menurut pihak kepolisian, baru satu tersangka yaitu Priguna yang dokter residen anestesi yang ditahan pada tanggal 23 Maret lalu. Dan juga memang untuk menentukan apakah ada tersangka lain dalam kasus pencabulan ini, pihak kepolisian juga telah akan melakukan uji tes DNA sperma yang berada di lokasi kejadian di lantai 7. Dapat diketahui bahwa untuk tersangka sendiri memang melakukan perbuatannya di bulan yang sama dan juga di gedung yang sama, di gedung NCHC, ibu dan anak di sana merupakan gedung yang sampai. Baik, Cepi. Oke. Baik, Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat. Terima kasih atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya di mana didampingi sejumlah timnya, anggota Komisi 8 Natalia Praratya pada Sabtu siang mendatangi rumah korban dugaan kekerasan seksual oleh tersangka dokter residen Priguna yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat. Kedatangan istri dari Ridwan Kamil itu selain untuk memastikan kondisi psikis korban, juga untuk menyemangati keluarga korban atas kasus kekerasan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dalam kunjungan yang diliput secara eksklusif oleh TV One ini, Atalia juga berencana akan memberikan bantuan hukum kepada korban melalui tim hukumnya. Atalia meminta proses hukum harus tetap berjalan dan juga berlindungan psikologis bagi seluruh korban termasuk dukungan trauma healing dan juga agar adanya perbaikan dan evaluasi sistem pendidikan kedokteran staf dan pengajarnya. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya ini mengunjungi korban dugaan kekerasan seksual oleh tersangka dokter residen Priguna. Untuk mengetahui apa saja yang disampaikan kepada korban, kita akan berbincang dengan Ibu Atalia Praratya saat ini. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mbak Celia, dan juga hari ini bersama kita semua Mbak Nadira. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Atalia, tadi kami mendapatkan informasi dari rekan kami, Cepi Kurnia, bahwa terdapat 3 korban saat ini yang sudah melapor. Apakah Bu Atalia juga melakukan kunjungan kepada 3 korban tersebut atau seperti apa, Bu? Iya, jadi sejauh ini saya baru datang dan juga berdiskusi, kemudian melihat, memonitoring terkait dengan korban yang baru saja kita ketahui bernama FH begitu ya. Jadi hanya baru 1 yang mengakses kepada saya sehingga saya 2 lainnya belum melakukan intervensi. Tapi pada intinya bahwa saya mendorong siapapun yang merasa bahwa mereka juga adalah korban yang sama dari dokter PAP, saya kira ini wajib untuk melaporkan begitu agar supaya
masalah ini menjadi lebih terang benderang. Nah, saya tadi datang kepada keluarga FH dan mereka menyampaikan permohonan bantuannya untuk didampingi oleh kuasa hukum kami karena saya kebetulan bersama dengan tim Jabar Bantuan Hukum yang memang selama ini membantu masalah-masalah hukum yang berada di Jawa Barat. Nah, pada waktu itu mereka menyampaikan bahwa situasinya memang sekarang sudah mulai membaik karena korban sudah mengalami proses yang cukup panjang. Ini sudah hampir 1 bulan begitu ya, sehingga dia sudah mulai bisa berinteraksi seperti biasa. Namun trauma ini dia rasakan begitu berat di awal-awal pada saat kejadian, tentu saja seperti itu. Oke, Bu Atalia, melihat adanya kasus seperti ini, apa tanggapan Ibu? Dan untuk proses penyelidikan yang tengah berlangsung saat ini, baik dari pihak kepolisian, kemudian juga dari pihak Kemenkes dan pihak RSHS, menurut Ibu bagaimana, Bu? Apakah sudah tepat? Ya, jadi saya ketika mendengar informasi terkait dengan kasus ini, saya memberikan apresiasi kepada pihak Polda tentu saja. Karena ketika kejadian sekitar pukul 4 dini hari begitu, kemudian paginya langsung diketahui bahwa terjadi sesuatu yang ini patut dicurigai begitu, mereka langsung melaporkan. Pada waktu itu ke Polres agak sedikit lambat, kemudian mereka langsung ke Polda begitu cepatnya, begitu gercepnya, sehingga pada waktu itu langsung ditentukanlah apa yang harus dilakukan, langkah-langkah berikutnya. Jadi proses dari pertama itu saya kira sangat lancar begitu karena didukung juga oleh pihak rumah sakit. Nah, kemudian saya juga mendapatkan laporan bahwa ternyata pendampingan pelaporan hukum ini dilakukan secara kolaboratif luar biasa oleh pihak rumah sakit juga terutama begitu ya, termasuk dukungan dari Kemenkes juga. Jadi sampai saat ini kita tahu bahwa ternyata Kemenkes melakukan sebuah langkah besar begitu ya, seperti membekukan program pendidikan spesialis untuk melakukan evaluasi, kemudian mencabut izin praktek dokter bagi yang bersangkutan ya. Termasuk saya juga langsung mendapatkan informasi dari Universitas Padjadjaran begitu terkait dengan pemberian sanksi tegas yang terkait dengan kejadian ini, yaitu memecat dan mengeluarkan pelaku dari Universitas Padjadjaran begitu. Dan terutama juga dari pihak Kemen PPA melalui UPTD PPA Kota Bandung dan juga Jawa Barat ini melakukan berbagai hal seperti bantuan konseling bagi korban. Nah, ini saya kira penting sekali untuk dilakukan bagi para korban, termasuk nanti untuk di UPTD PPA Jawa Barat juga akan dilakukan pendekatan dari sisi psikologi forensiknya begitu. Nah, saya sendiri bersama dengan teman-teman dari Jabar Bantuan Hukum, karena kebetulan Jabar Bantuan Hukum ini diberikan menjadi kuasa hukum dari korban, sehingga mereka bisa terus mendampingi sampai ke depannya insya Allah begitu. Lalu yang dilakukan oleh kami adalah berkoordinasi dengan pihak RSHS tentu saja, kemudian melakukan support dan monitoring kepada keluarga korban. Saya juga mendapatkan banyak sekali istilahnya curhatan begitu ya dari keluarga korban terkait dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, termasuk juga tentu kita mendorong, khususnya kami dari Komisi 8 mendorong agar ada perbaikan dari sistem keamanan bagi para pasien tentu saja atau keluarga pasien, bahwa itu di rumah sakit atau mungkin juga tentu saja di wilayah-wilayah lain di luar daripada lembaga-lembaga atau institusi kesehatan. Bisa jadi di institusi pendidikan begitu ya, atau institusi sosial, kemudian juga mungkin kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kita tahu bahwa kaitannya dengan permasalahan pelecehan seksual ini sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa begitu. Jadi kita tahu bahwa kasus-kasus yang sekarang ini kan banyak bermunculan ya, dari mulai berbagai informasi yang kita ketahui kemarin terkait dengan kasus guru besar ya kepada mahasiswinya. Kemudian di Jombang kita tahu bahwa ada kekerasan seksual dari kiai kepada santrinya begitu ya, termasuk Kapolres gitu kepada anak-anak yang harusnya dilindungi gitu dan lain sebagainya. Ini nampaknya mencuatnya kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perhatian kita ini harus lebih fokus lagi bagaimana untuk memberikan keamanan kemudian juga perlindungan bagi khususnya perempuan dan anak seperti itu. Baik. Bu Atalia, kalau kita melihat dari kasus ini artinya ada kelemahan begitu di rumah sakit di mana
yang harusnya aman, tetapi kondisi atau kejadian kasus seperti ini terjadi. Menurut Anda seperti apa, Bu? Ya, jadi tentu ini harus dilakukan kerja keras dari semua pihak, dari mulai regulasinya, termasuk juga bagaimana sistem pelindungan bagi seluruh pihak begitu ya. Jadi yang pertama tentu yang harus kita dorong adalah kita ini harus punya sistem perlindungan untuk keamanan semua pihak dengan cara misalkan memberikan edukasi, sosialisasi, termasuk juga mungkin ada informasi-informasi khususnya kalau di kesehatan, kita bisa memberikan himbauan-himbauan bahwa misalkan ketika akan dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya sebaiknya didampingi oleh misalkan tenaga kesehatan lainnya atau anggota keluarga. Jadi tidak hanya berdua begitu. Kemudian juga kan mereka punya CCTV yang tentu CCTV ini harus dalam penjagaan. Dalam arti mungkin ini ada yang miss ya di situ karena ketika CCTV kan ada muncul kelihatan mereka masuk ke dalam sebuah ruangan dan lain sebagainya, tapi tidak ada hal yang dilakukan oleh security misalkan. Nah ini menjadi penting sekali agar supaya pelindungan itu bisa dilakukan. Kemudian juga sistem pelaporan yang lebih mudah dan juga menjaga keamanan daripada korban dan juga saksi ini juga penting sekali karena yang dilakukan saat ini saya kira sudah sangat baik ketika anggota keluarga mengetahui sesuatu yang ini membuat mereka menjadi pertanyaan besar bagi mereka, maka mereka bisa langsung melapor dan didampingi pada kasus ini didampingi oleh rumah sakit begitu sehingga prosesnya bisa lebih cepat begitu. Nah kemudian ini yang menjadi penting adalah banyak terjadi mereka-mereka yang berada di dalam sebuah institusi, itu mereka melindungi institusi sehingga perlindungan dan juga dukungan bagi korban ini dirasa kurang. Nah, maka perlindungan bagi korban ini harus lebih diutamakan dibandingkan dengan reputasi institusi, saya kira seperti itu. Ini harus digarisbawahi. Dan juga tentu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendorong agar supaya sanksi dilakukan dengan tegas bagi para pelaku seperti itu. Oke, Bu Atalia, kami ingin tanya sedikit tentang perbincangan Ibu dengan korban yang tadi Ibu lakukan saat kunjungan. Apakah korban sempat menceritakan bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh pelaku terhadap keluarga korban, Ibu? Betul sekali. Jadi pada waktu itu mereka menyampaikan bahwa kuasa hukum sebelumnya memberikan lembaran kertas yang diminta untuk ditandatangani seperti itu. Nah lalu pada waktu itu mereka juga menunjuk kuasa hukum yang sebelumnya begitu, yang kemudian mendorong mereka untuk menandatangani. Menurut pengakuan dari kakak korban, dia tidak membaca isinya seperti apa begitu, sehingga pada Baik. Oke. Ya, tampaknya memang tadi kalau kita dengar sedikit dari pihak pelaku ini sempat dari Ibu Atalia sendiri ini mengatakan bahwa ada sebenarnya upaya yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban seperti surat tadi itu ya yang diberikan. Ibu Atalia masih tergabung dengan kami, Bu? Masih. Baik. Oke. Ibu Atalia? Ya. Bisa lanjutkan penjelasannya tadi, Bu? Ya, jadi pada waktu itu memang keluarga korban diberikan lembaran kertas, begitu ya, untuk ditandatangani. Pada waktu kakaknya mengatakan bahwa dia tidak membaca secara utuh terkait dengan apa yang ditandatangani, begitu. Padahal kita punya namanya Undang-Undang TPKS yang menyatakan tidak dimungkinkan adanya upaya damai bagi kasus-kasus terkait dengan pelecehan seksual seperti ini, seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Atalia sudah bergabung bersama dengan kami hari ini bercerita terkait juga dengan pendampingan yang Ibu lakukan. Sehat selalu, Bu.